Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sama-sama boleh beribadah. Mari dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita sama-sama beribadah, kita secara paralel bersama-sama dengan sebagian jemaat, mereka beribadah di camp keluarga di Trawas. Jadi sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita meskipun beda tempat, tapi kita dengan waktu yang sama. Mari saya ajak kita semua memuji Tuhan. Kita sebagai umat pilihan, mari kita menaikkan syukur kita karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita bersyukur segala yang terjadi dalam hidup kita, semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji Engkau, jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang ketiga, apabila Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran yang kita lakukan.
Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap setia meskipun kami tidak setia. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali apa yang kami pikirkan yang baik, kami ingin mengikut Engkau, tetapi hati kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk memuaskan keinginan kami saja. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa-dosa kami dan hidup taat mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang sudah Engkau curahkan di atas Kalvari. Segala pelanggaran dosa kami Engkau selesaikan Tuhan di atas Kalvari. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Engkau, pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekasih kita angkat pujian dari KPPK 263, beban terlepas di Kalvari. Hariku penuh khawatir dan jiwaku pengah. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Beban terlepas di Kalvari, 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 beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Serahkan khawatirmu. Serahkan khawatirmu padanya dan segala takutmu. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Beban terlepas di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Bait yang ketiga. Kau yang cucurkan air mata, Tuhan melihatnya. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Beban terlepas di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Beban terlepas di Kalvari, Yesus amat dekat. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan dosa. Hiduplah sesuai firman Tuhan, Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa bahan indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh penginjil Jenny Lee dengan tema dari gereja menjangkau dunia. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 417, seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita menyanyi sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Engkau kekuatan dan perisai, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. kepada penginjil Jenny kami persilakan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sudah menebus kami bersyukur dan hari ini kami mau sungguh-sungguh menyatakan betapa berartinya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Biarlah firman hari ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan sendiri yang mengurapi dan menolong hamba-Mu dengan segala kelemahannya. Boleh Tuhan pakai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menikmati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya menyampaikan salam dari teman-teman yang ada di camp untuk jemaat yang hadir hari ini. Dan mungkin untuk camp-camp berikutnya kita bisa sama-sama untuk menikmati dan hadir. Amin ya.
Hari ini saya diberikan satu tema yang sama dengan apa yang akan dibahas di camp. Tema dari camp pada tahun ini adalah Grow from Home, from Church to the World. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk sama-sama melakukan gerakan ya. Boleh saya minta tangannya di depan dan digenggam seperti ini? Ya, terima kasih. Kita akan sama-sama gerak ya, ikuti saya ya. Grow from home, back to church, from church to the world. Sekali lagi ya, yuk kita sama-sama lakukan. 1, 2, 3. Grow from home, back to church, from church to the world. Ya, kita akan sama-sama membaca Kejadian 18 ayat 19. Yang sudah dapat katakan haleluya. Masih sedikit ya haleluyanya, berarti ada yang belum dapat. Kejadian pasal 18 ayat 19, yang sudah ketemu katakan haleluya. Iya, berarti semuanya sudah dapat. Kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Kejadian 18 ayatnya yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan menjadi fokus pembicaraan renungan kita hari ini, yaitu home, church, dan world. Nah, kesamaan dari ketiganya adalah ketiga-tiganya Allah sendiri yang menginisiasi terbentuknya home, terbentuknya church, dan terbentuknya world. Jadi, kesamaan yang pertama adalah inisiatifnya datang dari Allah. Dan yang kedua, manusia ditaruh sebagai penata layannya, baik di home, baik di church, baik di world. Tuhan meminta manusia yang jadi penata layannya. Dan kesamaan yang ketiga adalah tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di dalam kita merenungkan sebuah kebenaran, Tuhan Allah itu selalu menitipkan, menyatakan 2 hal. Kebenaran yang sifatnya umum bagi orang-orang yang belum percaya, dan juga kebenaran yang sifatnya khusus, yaitu bagi orang-orang yang sudah percaya, anak-anak Tuhan ya. Nah, di dalam kebenaran umum, orang-orang juga melihat pentingnya home, dan juga pentingnya satu komunitas, dan juga world gitu ya, dunia. Di dalam kebenaran umum, Kongzi atau Konghucu, yang biasa dipanggil Kongzi, seorang filsuf yang terkenal dari Tiongkok, dia menyatakan seperti ini. To put the world in order, we must first put the nation in order. To put the nation in order, we must first put the family in order. Jadi Konghucu itu bilang, Kongzi itu bilang, kalau mau dunia ini teratur, kamu harus pastikan negara itu teratur. Kalau mau negara teratur, kamu harus pastikan keluarga-keluarga, home yang ada di tempatmu itu juga teratur. Nah, rumah di dalam pengajaran Kongzi adalah tempat yang terpenting bagi seorang manusia. Rumah itu diumpamakan sebuah negara atau dunia yang kecil,
di mana manusia belajar untuk mengelolanya. Orang yang bisa mengatur rumahnya, orang yang bisa mengatur keluarganya, baru boleh mengatur di luar rumahnya. Kalau rumahnya itu diatur dengan baik sehingga boleh dihargai oleh masyarakat menurut Kongzi ya, maka orang ini akan disebut sebagai seorang gentleman. Sedangkan orang yang gagal mengatur rumah tangganya atau keluarganya disebut sebagai xiaoren atau little man, orang yang hina. Maka biasanya di Tiongkok kalau pejabat-pejabat itu diangkat, mereka akan lihat keluarganya, bagaimana dia mengelola rumahnya, bagaimana dia mengelola keluarganya. Demikian juga waktu terjadi sesuatu sehingga keluarganya ini tidak menjadi hal yang baik bagi masyarakat, maka seorang pejabat akan tahu diri dan dia akan mengundurkan diri. Nah, berhasil mengatur sebuah rumah tangga, baru boleh mengatur sebuah kota, dan kemudian boleh mengatur negara, dan kata Kongzi nanti akan bisa mengatur dunia. Bagi Kongzi, rumah adalah pusat di mana karakter dibentuk, dan ini sangat dipentingkan. Kalau rumah itu begitu penting, bagaimana dengan kekristenan? Apakah Tuhan memandang rumah itu penting juga? Kita akan sama-sama lihat pada kitab Kejadian dari awal Alkitab kita ditulis di kitab Kejadian 1 ayat 28 menyatakan dengan jelas bahwa rumah atau keluarga itu dibentuk atas inisiatif Allah sendiri, dan jelas bahwa rumah itu bukan gedungnya. Rumah itu sebuah institusi yang disebut sebagai keluarga. Rumah atau keluarga adalah sebuah institusi yang hidup, dan dia itu hidup secara fisik dan juga secara spiritual. Keluarga bagi kekristenan adalah tempat di mana Allah menyatakan mandat budayanya, yaitu untuk memuliakan pencipta kita dan untuk menaklukkan, mengelola bumi sesuai peran masing-masing anggota keluarga. Kalau kita mau lihat apa sih perannya kita masing-masing itu, kita nanti bisa sama-sama baca ya di Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat yang keempat. Kita akan temukan sebagai kepala keluarga itu bagaimana sih, sebagai istri itu bagaimana sih, dan sebagai anak itu bagaimana, semua diajarkan oleh firman Tuhan untuk bisa menjadi patokan bagi kita dalam membentuk sebuah keluarga yang teratur sesuai dengan yang Tuhan mau. Tujuan Allah untuk keluarga ada 3 yang kita perlu ingat ya, yaitu A-M-M, bukan nyam-nyam-nyam, bukan gitu ya. A, Allah, ya tujuan keluarga adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Kemudian M, yang kedua adalah untuk memperlengkapi, mengembangkan gereja. Dan yang ketiga adalah menyatakan nilai kekristenan kepada sekitar, kepada dunia berdosa. Nah, pada saat kita melihat ayat yang menjadi dasar yang kita renungkan hari ini, itu dikatakan sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan mau ada keluarga, dan kemudian dari keluarga itu menjadi berkat untuk dunia sekitar. Pada saat kita ketemu kata sebab aku telah memilih di dalam kata yang dipakai untuk bahasa aslinya itu sama dengan Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 itu
ditulis di sana bahwa manusia itu bersetubuh dengan istrinya. Bersetubuh dan memilih di sini memakai kata yang sama, yaitu yada. Yada itu dipakai berarti kita langsung harus ingat, kok bisa dipakai untuk bersetubuh ya dengan antara suami dan istri. Kenapa juga diperlihatkan di sini bahwa Tuhan memilih Abraham? Berarti kita harus ingat, dibentuknya suatu keluarga itu harus merupakan satu komitmen yang sama. Sebagaimana Allah memilih umatnya, maka waktu kita itu membentuk keluarga dan memilih pasangan kita, pastikan bahwa dengan memilih dia, aku akan bisa mempunyai sebuah keluarga yang memuliakan Allah. Keluarga yang boleh menjadi berkat dan menunjukkan nilai kekristenan bagi dunia luar. Kalau misalnya enggak, coba kita pikir lagi ya. Kadang-kadang kita merasa kalau Tuhan itu, kan Tuhan berdaulat. Jadi kalau Tuhan berdaulat, kalau saya memilih si dia yang bukan seiman, yang tidak sepadan dengan saya, Tuhan kan berkuasa, Tuhan nanti bisa menyepadankan gitu ya. Kita bisa berdalih dan bilang sama Tuhan, gak apa-apa ya Tuhan, saya memilih dia, nanti Tuhan ubahkan hatinya gitu ya. Jadi kan saya nanti berarti menyelamatkan satu orang, itu bukan sebuah keputusan yang tepat. Karena Tuhan itu mau kita yada dalam menentukan pasangan kita dan membentuk keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sudah punya anak, nanti anaknya akan menikah, atau yang mau menikah, saudara-saudara yang mau menikah, kadang kita harus belajar ya, melihat. Kalau kita lihat waktu Musa itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan, satu kali kan di dalam sebuah perjalanan di Meriba itu, orang Israelnya demo gitu ya, minta air. Waktu minta air, lalu Musa disuruh sama Tuhan, kamu nanti ngomong saja sama batu, gunung batu itu nanti dari batu itu akan keluar air. Tapi Musa lakukan apa? Musa ambil tongkatnya dan pukul. Pada saat dipukul, apakah airnya tetap keluar? Atau airnya keluarnya mampet-mampet gitu? Enggak ya, airnya tetap keluar dengan banyak. Semua itu minum, sampai ternak-ternaknya minum semua. Kelihatannya pekerjaan Tuhan dinyatakan berhasil gitu ya. Tetapi di balik semua itu, Alkitab menulis Allah murka kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah berpikir pada saat kita melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan dan ini berjalan biasa, berjalan aman, lancar jaya, jangan lupa untuk bertanya dan melihat bahwa di dalam setiap hal yang tidak sesuai sama apa yang Tuhan mau, ada murka Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena rumah itu menjadi tempat yang sangat penting bagi hidup manusia anak-anak Tuhan, maka Tuhan sendiri mengatur dengan detail sebuah rumah yang harus dibangun oleh setiap anak-anak Tuhan. Sekarang kita lihat, Kongce bilang rumah penting, kekristenan bilang rumah penting. Kok sama ya? Bedanya di mana? Bedanya di sini. Bedanya adalah untuk apanya sebuah rumah didirikan. Kalau setiap kebenaran umum yang ada di dunia, maka tujuan pencapaiannya itu pastilah untuk sebuah pencapaian moral. Tetapi di dalam kekristenan, tujuannya adalah sebuah ketaatan sebagai seorang penata layan kepada Sang Tuhan, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu,
yang dikasih Tuhan, kita melihat ya, sebelum revolusi industri sekarang ada 10, 20, 30, 40 ya. Yang pertama itu revolusi industri 10 yang dimulai 1760. Nah, saya melihat, meriset gitu ya, tapi belum terlalu dalam. Tapi saya menemukan hal yang menarik. Setelah revolusi industri, selalu ada pandemi. Pada saat revolusi industri yang pertama terjadi, maka terjadi juga pandemi kolera. Lalu waktu revolusi industri kedua terjadi pandemi flu. Flu-nya waktu zaman itu bisa mematikan ya, nggak seperti sekarang flu biasa gitu. Kemudian pada saat revolusi industri ketiga, ternyata terjadi pandemi apa? HIV dan AIDS. Dan pada saat sekarang revolusi industri 4.0 terjadi pandemi. Pandemi apa? Pandemi apa? Apa? Iya, pandemi COVID. Kemudian saya melihat kenapa setiap kali revolusi industri selalu terus terjadi pandemi. Dan hal yang menarik yang saya menemukan adalah waktu sebelum revolusi industri, keluarga itu bekerja bersama-sama. Yang mereka lakukan bercocok tanam, jadi punya kebun gitu ya. Lalu juga punya farm, peternakan. Nah, mereka kerja sama-sama. Hidup itu guyup antara keluarga satu, ada ipar, ada misanan, sepupu, semua itu guyup. Setelah revolusi industri, semuanya pecah-pecah, mikir sendiri. Lebih baik ini, lebih baik itu, semua terpecah. Kemudian terjadi pandemi, ngelompok lagi, kumpul lagi gitu ya. Nah, saya melihat apa yang Tuhan lakukan sekarang pada saat terjadi revolusi industri 4.0. Tuhan memakai pandemi juga sebagai alat untuk keluarga itu bisa kumpul. Misalnya pergi, bahkan nanti tidak perlu ada orangnya, bisa nanti berhubungan lewat WhatsApp lah apalah, tapi nggak ada orangnya. Tetapi dengan adanya pandemi semua di rumah. Nah, pada saat pandemi terjadi, gereja kita melakukan satu gerakan, yaitu melakukan sebuah gerakan yang namanya Grow from Home. Gereja berusaha untuk menjawab kehendak Allah di dalam keluarga. Pertumbuhan harus dimulai dari keluarga atau dari rumah. Kalau kita lihat di Kejadian 18, kita sama-sama melihat bagaimana Allah mulai bekerja melalui keluarga Abraham. Dari seluruh orang kafir yang ada pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam Yosua 24 bahwa Abraham itu asalnya dari daerah kafir. Mereka semua menyembah Allah yang lain. Dari semua orang yang ada di sana, Allah memilih, Allah iada Abraham. Allah memilih Abraham dan kemudian Allah membentuk keluarga yang Allah mau, yaitu keluarga Bapak Abraham. Dan di dalam catatan Alkitab tentang Abraham kita melihat bahwa Allah membentuk, Allah mengajar di dalam satu keluarga yang Allah berikan. Bagaimana Abraham belajar untuk percaya akan janji Tuhan bagi keluarganya. Pada saat kita melihat cerita tentang Abraham ini ya, pada pasal yang ke-17, Kejadian di pasal yang ke-17 dicatat, dan di pasal yang ke-18 juga dicatat reaksi Abraham dan Sarah terhadap janji Tuhan. Mereka apa? Dikasih tahu nanti kamu akan punya anak. Apa reaksi Abraham dan Sarah? Apa reaksinya? Tertawa. Pasal 17 dikasih janji, Abraham tertawa.
kita bilang grow from home, kita ketawa, kita bilang gak mungkin. Bagaimana Abraham dan Sarah merasa dari kami yang mandul itu gak mungkin, maka kita juga sedang ngomong yang sama. Grow from home gak mungkin. Kenapa? Saya ini sebagai keluarga sudah mandul, tidak pernah bisa mengadakan satu altar keluarga. Saya sebagai ibu itu juga mandul, tidak pernah bisa mengajak anak-anak berdoa bersama. Itu saya manusia itu cuma sandaran aja, nggak mungkin bisa grow. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejarah di dalam Alkitab mencatat bahwa dari apa yang mandul, kalau kita meletakkan iman di dalam Tuhan, maka apa yang jadi kehendak Tuhan bisa tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu susah bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita maju bersama. Tuhan sudah memberikan anugerah dengan limpah karena Dia mau keluarga kita bertumbuh secara spiritual sesuai dengan rencana Tuhan. Yang sudah menjalankan program home, ayo terus maju. Dan yang belum, mari maju bersama. Seorang Kristen bilang keluarga itu adalah seperti seminarinya sebuah gereja, ya, di mana bentuknya orang-orang yang akan menjadi berkat bagi gereja. Kemudian Richard Baxter itu juga menyatakan bahwa sebuah keluarga itu adalah a church. Dan Louis Bailey menyatakan seorang pendeta di gereja itu setara dengan kepala keluarga di dalam rumah ini. Maka di dalam kekristenan, rumah dan keluarga adalah sebuah gereja kecil. Setelah Tuhan memberi waktu untuk bertumbuh di dalam rumah, sudah grow from home, maka sekarang keluarga harus bergerak kepada tujuan Allah membentuk keluarga yang kedua, yaitu untuk bisa edify the church, memperlengkapi gereja, mengembangkan gereja. Kita sekarang dari grow from home back to church. Maka sebagai gereja yang kecil itu kita harus kembali berkumpul bersama-sama untuk bisa menyatakan kemurahan Kristus, untuk bisa memperlengkapi gereja, mengembangkan gereja Tuhan menjadi satu tubuh Kristus yang utuh yang bisa dilihat oleh dunia. Mengapa kita harus kembali ke gereja? Karena gereja adalah institusi yang dibentuk oleh Tuhan Allah untuk bisa menyatakan kepada dunia. Dalam Torah itu bilang bahwa sebuah gereja itu adalah the gathered company of those who are called. Dan Martin Luther bilang gereja itu adalah it is a divine institution whose task it was to realize the unity and holiness of believers. Gereja adalah tempat orang-orang yang dipanggil Tuhan itu boleh berkumpul. Dan berkumpulnya untuk apa? Berkumpul untuk bertumbuh di dalam firman yang sejati dan menikmati sakramen yang Tuhan Yesus perintahkan. Gereja juga menjadi tempat untuk bisa saling memperlengkapi dan juga melatih sebuah lifestyle, sebuah Christian lifestyle. Maka pada saat kita membaca Kejadian 18 ayat 19 tadi, dari rumah dipanggil keluar menjadi satu umat yang dipanggil secara khusus dan kemudian menjadi milik Allah
Untuk apa? Kita bilang supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali lagi hidup Abraham, Abraham mendapatkan 3 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjanjikan keturunannya akan memenuhi bumi. Yang kedua, Tuhan membuat namanya masyhur. Dan yang ketiga, oleh keturunanmu seluruh bumi akan mendapatkan berkat. Di dalam bahasa aslinya keturunan itu adalah satu keturunan, yaitu dari Kristus. Maka tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Abraham, kita juga punya satu tugas, menyatakan Kristus kepada dunia. From church to the world. Dari gereja, dalam gereja, Anda dan saya akan mampu memenuhi perintah Allah untuk menjadi saksi, untuk bisa pergi memenuhi amanat Kristus. Oh, lalu jadi apakah berarti nanti keluarga saya akan dikirim ke Zimbabwe? Puji Tuhan kalau memang itu ada panggilan. Tetapi kalau tidak, paling tidak sebuah keluarga di dalam gereja bisa sama-sama berdoa untuk misi di tempat-tempat di mana firman Tuhan susah untuk masuk. Di dalam program ini, gereja Tuhan di tempat ini memberikan tema yang saling berkesinambungan antara umum, remaja, pemuda, dan sekolah minggu. Maka di rumah Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak sekolah minggu, punya anak remaja, bisa diajak untuk memikirkan bersama-sama. Saat ada doa-doa yang harus dinaikkan, saat ada kabar tentang pekerjaan misi, kita bisa melakukan bersama-sama. Atau juga pada saat kita melihat, kan kita jadi saksinya Tuhan suruh di mana sih? Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh bumi. Mulai dari Yerusalem. Apakah ada dari papa, mama, saudara, teman, sahabat yang belum percaya Tuhan? Mulai keluar dari kita. Boleh menjadi berkat dengan mendoakan. Dengan satu kali bisa mengajak mereka ke Paskah atau ke Natal, di mana firman Tuhan boleh mereka. Grow from home, back to church, from church to the world. Tujuan yang ketiga dari dibentuknya sebuah keluarga adalah untuk memuliakan nama Allah, mewartakan kepada dunia nilai-nilai kekristenan dan tentang Kristus, dan juga membuat orang melihat seorang murid Kristus yang berbeda dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama grow from home, back to church, from church to the world. Kita akan bisa grow from home. Jangan tertawa, mari grow from home. Back to church, jangan lupa ada jam 7 pagi, 9.30, 4.30 di church di tempat ini. Dan from church to the world, mari memberikan diri untuk dipakai sesuai talenta, bukan sesuai kemampuan kita, bukan sesuai dengan kemauan yang kita mau, tetapi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi Anda dan bagi saya. Mari kita berikan tangan kita untuk Tuhan sekali lagi. Grow from home, back to church, from church to the world. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh tahu bahwa Engkau sendiri yang mau dibentuknya sebuah keluarga. Bahwa Engkau sendiri adalah sang inisiator atas keluarga
Dan kemudian kiranya Tuhan